Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Hai Gimana Ani. nih kabar? Gimana nih? Gimana kabar kalian selama corona? Alhamdulillah. Elisa sehat nih. Sehat nih. Saya juga sehat nih. Kangen nggak nih? Enggak lah. Kangen ke siapa? Kangen nih yang ada. Mana guys? Sharing-sharing guys. Kalian di kerjaan meriksa sampel COVID nggak? Enggak dong. Kalau saya enggak. Enggak, Zah. Mas Latul ya nggak? Enggak. Ya berarti ini cuma aku yang ngerjain. Ya, paling aku cuma Elisa screening ngerjain. aja sih, ya. Enggak Apa? sih, kalau misal analisis COVID itu kan ada yang pakai teknik PCR sama yang rapid test kan. Cuma kalau aku kan di puskesmas, jadi nggak pakai PCR, pakainya paling cuma rapid test. Paling ya ceknya buat orang-orang yang baru mudik atau memang penduduknya itu yang mayoritas sering bepergian keluar kayak gitu. Terkait Berarti sama itu, aku mau nanya terkait sama yang usia lanjut itu rata-ratanya gimana, Itu positif apa negatif? Kalau yang usia lanjut? kalau yang usia lanjut itu ya nggak semuanya sih, karena kan yang mayoritas yang positif itu memang mereka itu biasanya ada riwayat perjalanan keluar kota gitu. Dan itu pun untuk orang-orang yang lanjut usia itu memang lebih rentan ya, lebih rentan terkena COVID karena selain dari daya tahan tubuhnya yang menurun, juga karena lansia itu punya riwayat penyakit lain gitu, yang dimana tuh bikin Riwayat imun, dalam ya, penyakit dalam ya. ya penyakit-penyakit bawaan dari istilahnya itu penyakit tua kayak gitu. Iya. Kan udah ada penyakit tua, terus kena COVID kan makin lemah, dan itu sejauh ini yang aku tahu yang mayoritas kena COVID itu emang lansia ya. Nah, lansia yang karena tadi ya imunnya udah turun, terus kena COVID, dan nanti dari puskesmas, kan aku di puskesmas nih, nah nanti dari puskesmas masih rujukan ke rumah sakit yang memang di situ menangani pasien yang positif COVID. Nah, untuk rapid test sendiri itu kan nggak menjadi penentu seseorang itu beneran terinfeksi corona atau enggak gitu. Karena kan kalau di rapid test itu kan yang dideteksi itu hanya IgG sama IgM. Ya kan? Nah, itu. Dan hasil rapid test negatif pun itu nggak menjadi patokan buat kita bahwa seseorang itu negatif atau nggak terkena COVID. Karena memang perjalanan COVID itu kan masa inkubasinya 14 hari. Makanya ketika seseorang habis bepergian dari luar kota, itu harus karantina mandiri dulu selama 14 hari. Nah, kalau misal udah menunjukkan gejala-gejala yang memang mirip dengan COVID, itu nanti fasilitas kesehatan dulu sebelum ke rumah sakit. Kalau misal udah memang menunjukkan, baru deh dirujuk ke rumah sakit yang jadi tempat rujukan penanganan COVID. Oh ya. Oh gitu. Kalau dari itu Sofi gimana, Sof? Penanggulangan ibaratnya kan sekarang zamannya ada apa ya, orang ngeyel loh, suruh pakai masker, terus kadang kita kan sering di jalan itu gimana, Sof? Kalau di puskesmasmu itu gimana? Kalau di aku sih sekarang lebih ketat ya. Maksudnya kayak yang mau ke puskesmas yang nggak pakai masker aja sekarang ditegur. Nah, dengan alasan kan kita karena adanya COVID jadinya harus serba steril juga. Nah,
kita yang ke puskesmas yang nggak pakai masker itu kita memberikan fasilitas dengan memberikan masker sama hand sanitizer kayak gitu. Kalau di Anis gimana, Nis? Di tempatku mah itu kalau di tiap pintu masuk sama pintu keluar disediain tempat cuci tangan. Terus kalau misalkan nggak pakai masker itu nggak boleh buat ke tempat itu, buat ke tempat kerjaku loh. Jadi ada larangannya kalau misalkan nggak pakai masker ya nggak boleh. Terus suruh pulang dulu pakai masker. Terus di tempat antri juga dikasih jarak antara tempat duduk satu sama yang lainnya kayak gitu. Latifah gimana Latifah? Kalau di tempat kerja aku mah itu apa sih kalau misalkan bagi pasien yang nggak pakai masker itu tidak dilayani gitu. Jadi harus diwajibkan pakai masker. Terus kalau misalkan nggak pakai masker juga didenda senilai 50.000 satu pasiennya. Okta di Tapi memang puskesmas kamu di Gimana? Okta ya, di puskesmas yang Okta kerja itu ada satu pasien yang sekiranya gejala-gejala COVID-19 nggak? Ada. Kalau pas itu di tes suhunya itu meningkat. Sama di rapid test juga ada. Nah, itu kalau yang suhu itu di puskesmas diisolasi dulu. Tapi kalau yang rapid test itu kan positif langsung dirujuk ke rumah sakit. berarti memang secara keseluruhan di tempat paskes kita masing-masing memang diharuskan untuk pakai masker ya, dan pemerintahan di kita juga selalu pakai masker gitu setiap kali keluar rumah. Dan kalau nggak salah di Kabupaten Banyumas juga dari pemerintahan memang sudah menetapkan ya untuk setiap warga Banyumas atau siapapun yang keluar dari rumah itu wajib pakai masker, dan kalau misal nggak pakai masker itu didenda. Yang pertama itu dulu kalau nggak salah 20.000 apa ya, terus jadi 50.000 karena memang banyak masyarakat yang ngeyel gitu. Ini sangat miris ya teman-teman, karena masyarakat Indonesia itu ngeyel gitu ya orangnya. Iya, susah diatur. Tenaga kesehatan cuma bisa mengusahakan yang terbaik ya. Guys. Amin. Amin. Ini tetap semangat. Jaga kesehatan kalian. Sofi. Terus Tetap yang waspada penting, ya teman-teman. yang penting APD selalu lengkap ya. Dari kalian APD selalu lengkap kan? Sudah disediakan dari pemerintah. Ya Allah. Iya teman-teman nih, ngomongin APD ya. Kan sempat nih pas awal-awal COVID marak banget ya. Sampai kita tuh, kalian ngalamin nggak sih sampai kekurangan APD gitu? Handscoon, masker kayak gitu. Kalau awal memang secara nyatanya ngalamin APD yang dari pakaian itu kita makainya jas hujan. Miris Belum banget ya sepatunya teman-teman. pakai sepatu boot, kacamatanya kacamata renang, seperti itu. Mungkin dari kalian ada yang berbeda dari saya. Kalau di puskesmas aku juga kayak gitu sih, pakai jas hujan, pakai sepatu boots, kayak gitu juga sama. Berarti memang APD itu sangat ini ya, guru sama masyarakat. Mungkin karena memang masyarakat Indonesia kan fobia gitu ya, Bapak dapat kabar dikit langsung heboh gitu.
sampai nggak memikirkan orang-orang yang apa ya ibaratnya terjun langsung untuk menangani COVID gitu. Sebenarnya sih nggak ada masalah, cuma yang menjadi masalah nggak ada masalah ketika mereka itu pengen beli APD, cuma yang menjadi permasalahannya itu ketika orang itu jadi rakus gitu loh. Kan kita ya sebagai tenaga medis ngerasa sedih gitu nggak sih, karena kita kan yang langsung terhadap orang-orang gitu kan, kita yang lebih membutuhkan, dan masyarakat pun bisa menghindari infeksi COVID dengan mereka di rumah aja gitu, nggak usah pergi-pergi kalau misal memang nggak ada kepentingan yang mendesak kayak gitu. Kalaupun pergi ya bisa lah pakai hand sanitizer, nggak perlu borong masker yang banyak sampai berdus, mungkin puluhan sampai satu bidang penuh dengan APD. Tapi nggak apa-apa sih teman-teman, semoga COVID ini segera usai dan kita bisa bekerja seperti biasanya lagi ya. Dan kita bisa reuni. Ya, tetap usahain jaga kesehatan, terus lakuin PHBS-nya. Terus jaga imunitas ya, guys. Yuk, betul sekali. Kayak gini ya teman-teman, jadi kayak gini ya teman-teman, walaupun kita sebagai ATLM mungkin jarang terlihat oleh masyarakat, tapi kita jangan berkecil hati, nggak usah ada kecemburuan sosial, meskipun yang lebih terlihat oleh masyarakat itu adalah teman-teman perawat dan teman-teman dokter, tapi nggak apa-apa, yang penting kita mengusahakan yang terbaik untuk pandemi ini, semoga segera usai dan kita melakukan apapun sebisa kita gitu. Kita ingat dengan sumpah kita, sumpah profesi kita, dan kita harus tetap mengutamakan APD dengan sebaik mungkin, tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi ini cepat usai gitu ya teman-teman. Amin. Amin. Malam ini cukup dulu ya teman-teman. Kita tetap jaga komunikasi dan tetap saling menyemangati. Jangan lupa tetap berdoa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Semoga lelah kita lillah menjadi pahala untuk kita. Dan semoga pandemi ini segera usai dan kita bisa bertemu dengan keluarga, dengan kerabat. Ya teman-teman. Semangat! Selamat. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.